Bab 176, Ariartel, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Alcester perlahan menghunus pedangnya. Sikapnya tidak banyak berubah, tetapi Eugene merasakan kehadiran yang sama sekali berbeda dari Alcester. Saat ini, di mata Eugene, semangat juang Alcester tampaknya tidak muncul, tetapi rasa kebodohan yang biasa tidak dapat dirasakan sama sekali. Sebaliknya, ada ketajaman yang ekstrim. Bahkan di kehidupan sebelumnya, sangat jarang bagi Eugene untuk melihat seseorang yang seluruh indera kehadirannya bergema begitu dekat dengan pedang mereka. Petik 1. Jika dalam hal ketajaman saja, maka dia bahkan lebih baik dari Gillette, penilaian Eugene. Dalam hal pedang, perubahan kehadiran seperti itu seharusnya hanya sesuai dengan sifat batin seorang pendekar pedang. Itulah mengapa ketajaman Alcester bahkan lebih mengejutkan. The Great Vermouth mampu menggunakan berbagai macam senjata dan sihir sehingga dia bahkan disebut Master of All, tapi Oryx Dragonic hanya pernah menggunakan satu pedang. Saat dia menatap pedangnya yang terhunus, Alcester melanjutkan, dalam 300 tahun berikutnya, keluarga Dragonic terus mengembangkan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri kita. Meskipun aku adalah keturunan jauh, aku sepenuhnya menyadari kesulitan serius yang harus ditanggung nenek moyangku saat melakukannya. Kesulitan apa yang kamu bicarakan? Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Oryx Dragonic memiliki kekuatan setengah manusia setengah naga, tetapi kekuatannya tidak diwariskan ke generasi mendatang, kata Alcester menyesal sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dikatakan bahwa Sir Oryx dapat memancarkan kekuatan pedang setinggi puncak gunung dan selebar dinding kastil, tetapi tidak mungkin generasi selanjutnya melakukan hal yang sama. Nenek moyang saya dan bahkan saya tidak memiliki cadangan mana yang besar seperti yang dimiliki Sir Oryx, kami juga tidak memiliki bakat yang sama dengan mana yang dimiliki oleh semua setengah manusia setengah naga. Itu wajar saja. Lagi pula, Oryx bukanlah setengah manusia setengah naga yang sebenarnya, dan dia mendapatkan kekuatannya dengan memakan Dragon Heart sendirian. Eugene juga pernah berbagi Dragon Heart dengan teman-temannya di kehidupan sebelumnya, jadi dia sangat menyadari berapa banyak mana yang terkandung dalam satu Dragon Heart. Namun, nenek moyang saya tidak menyerah, kata Alcester dengan bangga sambil mengulurkan pedangnya. Fuosh! Cahaya biru dari kekuatan pedangnya melilit bilahnya. Tidak ada yang istimewa sampai saat itu, tetapi perubahan yang terjadi setelah ini bahkan membuat Eugene merasa terkejut. Kekuatan pedang tiba-tiba membengkak secara signifikan. Setelah memeriksa kekuatan pedang Alcester tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Eugene mengangguk sambil berseru. Aha! Dia telah menemukan metode yang digunakan untuk melakukan teknik seperti itu. Kekuatan pedang yang dipancarkan Alcester tadi bisa dikatakan telah mencapai puncak efisiensi. Dia telah memancarkan kekuatan pedangnya dengan jumlah minimum mana yang dibutuhkan, lalu menggabungkan mana di udara menjadi kekuatan pedangnya. Dengan melakukan itu, adalah mungkin untuk memperkuat kekuatan-kekuatan pedangnya dengan memasukkan lebih banyak mana. Namun, teknik ini bukannya tanpa kekurangan. Menggunakan mana yang belum diproses oleh core-nya mengakibatkan hilangnya kendali Alcester atas kekuatan dan kepadatan kekuatan pedangnya. Dengan kata lain, kekuatan pedang ini sebenarnya tidak sekuat kelihatannya. Pada saat ini, jika Eugene mengeluarkan kekuatan pedangnya sendiri, yang dihasilkan melalui formula api putih, dan bentrok dengan kekuatan pedang raksasa Alcester, Eugene akan dapat menghancurkannya hanya dengan beberapa tabrakan. Itu tidak semenarik kelihatannya, gumam Alcester sambil mengayunkan pedangnya. Itulah mengapa akhirnya diberi nama pedang kosong. Masalah terbesar pedang kosong adalah keberlanjutan dan daya tahannya yang terlalu buruk. Itu juga tidak bisa digunakan dengan benar di tempat-tempat dengan tingkat mana yang rendah, dan semakin lama kamu mengaktifkan tekniknya, semakin lemah jadinya. Begitu ya, kata Eugene dengan anggukan. Nenek moyang saya mencoba berbagai metode untuk mengurangi kekurangan teknik ini, dan mereka berhasil sampai batas tertentu, kata Alcester. Bagaimana? Tanya Eugene, merasa penasaran. Menjadi pandai memanipulasi mana di kehidupan sebelumnya, Eugene juga telah mencoba mengembangkan berbagai metode untuk mengekstraksi jumlah maksimum kekuatan dari sedikit mana yang dia miliki. Dengan melakukan itu, dia berhasil menciptakan metode pengapian, yang dengan sengaja membebani inti dengan imbalan kekuatan. Pengapian masih terbukti berguna bahkan sekarang karena dia telah berhasil mengumpulkan mana dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui core yang terbentuk dari formula api putih. Sebaliknya, itu sebenarnya lebih baik daripada ketika saya menggunakannya di kehidupan saya sebelumnya. Baik dalam hal tubuh atau kinerja core, kondisi yang disediakan oleh formula api putih jauh lebih baik daripada yang dinikmati Eugene di kehidupan sebelumnya, sehingga stabilitas dan keluaran pengapian saat digunakan dengan formula api putih telah meningkat secara signifikan. Menurut pendapat Eugene, sepertinya pedang kosong ini juga bisa berguna bila diterapkan dengan rumus api putih. Seperti ini, kata Alcester sambil menggunakan mana sekali lagi. Lapisan mana lainnya ditambahkan di atas kekuatan pedangnya yang tidak stabil. Kekuatan pedang dan lapisan mana baru ini tidak bercampur. Sebaliknya, mana hanya menutupi permukaan kekuatan pedang dengan tipis. Lapisan mana ini kemudian perlahan mengencang, memadatkan kekuatan pedang yang tidak stabil. Setelah selesai, lapisan kekuatan pedang lainnya ditambahkan ke permukaan. Seluruh proses kemudian diulang.
Eugene merasakan kekaguman murni. Alcester menambahkan lapisan mana dan kekuatan pedang secara bergantian di atas pedang yang sebenarnya, seperti menambahkan lapisan cat. Petik 2. Ini proses yang cukup sulit, gumam Eugene dengan anggukan takjub. Apa yang dilakukan Alcester sangat sulit. Dengan berulang kali melapisi pedang, kekuatan-kekuatan pedang diperkuat dan distabilkan, tetapi proses pelapisan ini membutuhkan kemampuan manipulasi mana yang sangat tinggi. Semakin sulit semakin banyak lapisan yang kamu tambahkan, kata Alcester sambil menatap pedangnya. Kekuatan pedang sekarang telah mengambil warna biru tua yang dalam. Bentuk bilah sebenarnya bahkan tidak lagi terlihat. Bahkan bagi saya, menumpuk 8 lapis adalah batas saya, aku Alcester. Saya pertama kali berhasil menumpuk lapisan ketika saya berusia 21 tahun. Itu adalah usia di mana Alcester berpartisipasi dan memenangkan turnamen seni bela diri kekaisaran. Alcester tersenyum dan menghilangkan pedang kosongnya. Mana kental mengalir kembali ke udara. Kamu mungkin akan melakukan lebih baik dariku. Ketika saya masih seusia Anda, Alcester berhenti mengingat-ingat. Haha, saya jauh lebih lemah sehingga saya bahkan tidak bisa mulai membandingkan dengan Anda. Bukankah pedang kosong adalah teknik khusus keluarga naga? Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengajarkannya kepada anggota klan Lionheart? Eugene bertanya dengan ragu-ragu. Warisan bela diri Dragonik tidak terbatas hanya pedang kosong, kata Alcester dengan bangga sambil mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Sebagai kepala keluarga, merupakan kehormatan bagi saya untuk menawarkan salah satu teknik bela diri Dragonik kepada Anda, yang akan segera menjadi pusat masa depan klan Lionheart. Tentu saja, itu hanya jika Anda ingin mempelajarinya. Apakah ada alasan bagiku untuk menolak tawaran seperti itu? Eugene bertanya sambil menyeringai. Setelah dia bereinkarnasi dan mempelajari formula api putih, dia tidak pernah sekalipun merasakan kekurangan mana. Kecuali saat menggunakan Moonlight Sword, yaitu pedang buas itu. Sekarang lubang abadi telah dicangkokkan dengan Ring Flame formula, kekuatan inti miliknya telah diperkuat hingga batasnya. Bagaimana jika pedang kosong ditambahkan di atasnya? Itu berarti tidak akan ada penipisan mana bahkan jika dia terus memancarkan kekuatan pedangnya selama berhari-hari. Mampu melapiskan kekuatan pedangnya seperti itu juga akan menjadi trik yang menarik. Seminggu telah berlalu sejak Eugene pertama kali tiba di rumah naga. Selama pagi dan sore hari, dia mengajar Leo, dan di malam hari, Alcester membimbingnya menggunakan pedang kosong di tempat latihan keluarga Dragonik. Ini gila, pikir Alcester pada dirinya sendiri, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Saat ini, pedang Eugene terbungkus dalam api putih keabu-abuan. Ini bukan kekuatan pedang yang dibuat murni dari formula api putih. Dengan teknik pedang kosong, mana di udara ditarik sebagai bahan bakar untuk kekuatan pedang, lalu lapisan kekuatan pedang lainnya ditambahkan ke permukaannya. Pada awalnya, hal ini menyebabkan kekuatan pedang terlihat seperti sinar cahaya gelap, tetapi, sedikit demi sedikit, warna kekuatan pedang semakin terang. Ini karena formula api putih, yang membakar mana dengan output tinggi, membakar kotoran dari mana yang tidak dimurnikan. Petik 1. Ini seharusnya memungkinkan saya untuk membentuk pedang kosong tanpa mengorbankan kekuatan formula api putih, pikir Eugene pada dirinya sendiri dengan puas. Bahkan jika dia telah mengumpulkan fondasi yang kuat untuk dikerjakan di masa lalu, untuk berpikir bahwa Eugene akan benar-benar berhasil membentuk pedang kosong hanya dalam 1 minggu. Setelah melihat ini dengan matanya sendiri, Alcester merasa sebagian dari akal sehatnya runtuh. Petik 2. Jika kamu seorang wanita, aku akan menggunakan segala kemampuanku untuk membuatmu bertunangan dengan Leo, aku Alcester sedih. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu menjijikkan, kata Eugene dengan gemetar saat dia menatap pedang kosongnya. Sulit untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat. Jika dia mengurangi output formula api putih, maka kekuatannya akan berkurang, tapi jika dia mempertahankan output tinggi, maka stabilitasnya akan turun. Tidak peduli berapa banyak penguasaan manipulasi mana yang dibawa Eugene dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa langsung melakukan keterampilan yang sulit seperti itu. Keterampilan semacam ini membutuhkan tingkat latihan yang luar biasa di samping kepekaan dan bakat yang dibutuhkan bahkan untuk mulai mempraktikkannya. Petik 1. Untuk saat ini, keseimbangan ini adalah yang terbaik yang bisa saya pertahankan, aku Eugene. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan menumpuknya? Eugene menghubungkan core-nya melalui Ring Flame formula, dan 5 bintang berputar bersama, memperkuat mana miliknya. Fuosh! Pedang kosongnya bergetar kuat. Ini runtuh. Tidak, itu belum runtuh. Saya harus segera beradaptasi dengan peningkatan mana dan menyesuaikannya, Eugene mengingatkan dirinya sendiri. Jumlah mana yang pertama kali dia tambahkan ke api adalah acak. Namun, Eugene segera mulai menilai kembali dan menyesuaikan jumlahnya. Dengan ini, dia bisa menambahkan lapisan lain ke pedang kosong. Di 2 tumpukan, api putih keabu-abuan menyala dengan intensitas yang lebih besar, kemudian secara bertahap mulai menyala dengan cahaya biru. Retak. Suara seperti ruang itu sendiri sedang dihancurkan mulai bergema di seluruh tempat latihan. Alcester melihat sekeliling dengan bingung. Semua mana di tempat latihan tersedot ke dalam api Eugene. Apakah ini benar-benar hanya 2 tumpukan? Alcester berpikir tak percaya. Perlahan bahkan petir mulai bercampur dengan api yang semakin ganas itu. Keringat dingin mulai menetes di dahi Eugene, tetapi matanya dengan teguh fokus pada mana. Mer juga menjulurkan kepalanya dari dalam jubah untuk menatap api.
Bintik-bintik hitam mulai muncul di api. Oh! Pedang kosong tersebar ke udara tipis. Eugene menghela napas dalam-dalam dan menurunkan pedangnya. Tidak, benda itu tidak bisa disebut pedang lagi. Retakan telah menyebar ke seluruh bilahnya, dan itu hancur saat diturunkan. Hahaha. Alcester tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Dia telah merasakan kekuatan luar biasa yang datang darinya, meskipun itu hanya menampung dua tumpukan. Pelapisan gagal hanya karena kekuatannya terlalu besar. Pedang kosong itu mengandung kekuatan murni yang melampaui batas teknik. Itulah mengapa Alcester tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Di antara semua pejuang hebat yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di seluruh benua, berapa banyak dari mereka yang dapat menerima serangan langsung dari pedang itu? Fiuh, Eugene menghela nafas panjang dan melepaskan gagang pedang yang patah. Jari-jarinya sedikit gemetar. Tidak banyak mana dari core-nya yang telah digunakan. Recoil ketika pedang kosong menghilang juga tidak terlalu bagus. Tapi jari-jarinya masih gemetar karena kebahagiaan murni yang dia rasakan. Aku mencapainya, Eugene diam-diam bersukacita. Itu bukan ilusi. Momen ketika titik-titik hitam tercampur ke dalam pedang kosongnya, kekuatan yang dipegang Eugene di tangannya hampir tidak mencapai ketinggian yang dimiliki Hamel di masa jayanya. Ini membuat Eugene sangat gembira. Dia pikir dia akan segera mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih, tetapi untuk saat ini, Eugene masih terjebak di bintang ke-5 Formula Api Putih. Meski begitu, dia berhasil memegang tingkat kekuatan yang sama dengan yang pernah dia pegang di masa jayanya. Jadi bagaimana jika dia tidak berhasil mengendalikannya dengan benar? Dia mungkin tidak bisa mengendalikan tingkat kekuatan itu sekarang, tapi dia akan bisa mengendalikannya di masa depan. Selama dia dapat meningkatkan kemahirannya dalam teknik melalui kerja keras, dia hanya perlu terus berlatih sampai dia dapat dengan mudah menggunakan versi lengkap dari teknik tersebut. Jika saya menurunkan standar saya dalam hal keseimbangan, saya dapat menambah jumlah lapisan. Namun, kekuatannya tidak akan diperkuat secara eksplosif seperti sebelumnya. Untuk saat ini adalah konfigurasi yang optimal, dan saya tidak punya pilihan selain menyesuaikan detail lebih lanjut seiring kemajuan. Eugene mengumpulkan pikirannya dan mengangkat kepalanya. Konten iklan. Alcester masih memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Eugene belum menemukan petunjuk apapun tentang naga itu, tetapi dia telah menuai hadiah yang luar biasa karena datang ke keluarga naga hanya dengan memperoleh pedang kosong ini. Terima kasih banyak, kata Eugene dengan tulus. Bintik-bintik hitam yang dia lihat sebelumnya, warnanya yang intens, tetap menempel di benak Alcester. Alih-alih merasa cemburu dan benci pada jenius muda di depannya ini, Alcester bertanya-tanya apakah dia bisa menerapkan apa yang telah ditunjukkan Eugene kepadanya pada ilmu pedangnya sendiri. Betapa menakjubkan. Meskipun saya telah berlatih pedang kosong selama beberapa dekade. Untuk berpikir bahwa mata saya akan terbuka untuk kemungkinan lebih lanjut, Alcester kagum. Itulah mengapa Alcester tidak bisa tidak merasa bahwa itu semakin aneh. Tingkat keterampilan yang baru saja ditunjukkan Eugene begitu tinggi sehingga tampaknya mustahil baginya untuk mencapai ketinggian seperti itu hanya pada usia 20 tahun, bahkan mengingat fakta bahwa dia adalah seorang jenius. Alcester merasa bisa merasakan keterampilan seorang pejuang yang telah dilatih selama beberapa dekade yang berasal dari Eugene. Akulah yang seharusnya berterima kasih, Alcester terlambat menjawab dengan senyuman dan menundukkan kepalanya. Berkat kamu, aku merasa masih bisa belajar sesuatu yang baru di usiaku yang sudah lanjut. Alcester mengira bahwa dia telah mendekati batas dari apa yang bisa dicapai, tetapi ternyata itu hanya kesombongan yang tidak masuk akal dan delusi di pihaknya. Tanpa menghapus senyum yang tergambar di wajahnya, Alcester terus berbicara, sepertinya aku tidak perlu lagi mengawasi latihan pedangmu. Kamu melebih-lebihkan aku, Eugene dengan rendah hati menyangkal. Tidak, saya sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Pertama-tama, pedangmu, itu sudah sangat sempurna sehingga aku tidak tahu harus menasihatimu apa. Satu-satunya saran yang bisa saya berikan kepada Anda adalah tip tentang cara berlatih pedang kosong, Alcester dengan mudah mengakui. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menghabiskan setidaknya 1 bulan untuk memberikan nasihat seperti itu kepada Eugene, tetapi Eugene telah menjadi sangat mahir dalam pedang kosong sehingga dia tidak memerlukan nasihat apapun hanya dalam 2 hari. Dan sekarang, setelah seminggu, Eugene sudah bisa mencapai tumpukan kedua sendirian. Aku juga sudah banyak mendengar tentangmu dari Leo. Leo sepertinya sangat menikmati bimbinganmu, kata Alcester dengan gembira. Ini semua berkat fakta bahwa Leo mendengarkan dengan baik, Eugene berbohong. Setelah mendisiplinkan bocah itu dalam pertemuan pertama mereka, Eugene telah membimbing Leo dalam pelatihan mana. Karena bakatnya luar biasa, Leo dengan cepat memahami instruksi Eugene. Meskipun saat ini tidak mungkin, dalam setahun atau lebih, Eugene berharap Leo dapat mengembangkan cahaya pedangnya sendiri. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu, jadi aku merasa bersalah menahanmu di mansion kami lebih lama lagi. Anda dapat kembali ke klan Leonhardt kapanpun Anda mau, kata Alcester, merasa bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah putranya mempelajari dasar-dasar mana dari Eugene, mulai 4 hari yang lalu, keduanya mulai mengadakan pelajaran di luar, dengan Eugene juga membimbing Leo untuk belajar seni bela diri. Pada awalnya,
Para ksatria yang disumpah ke rumah tangga tidak puas dengan satu-satunya tuan muda mereka yang diajar oleh anggota klan Lionheart, tetapi setelah melihat Yujin mengajari Leo, mereka tidak lagi mengungkapkan ketidakpuasan seperti itu. Meskipun dia hanya mengajari seorang anak, mereka tidak bisa tidak mengakui kemampuan fisik yang diungkapkan Yujin. Tidak peduli berapa banyak rumor yang mungkin mereka dengar tentang Yujin, jauh lebih cepat bagi mereka untuk memahami orang seperti apa dia dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri daripada hanya mendengar tentang dia. Mengingat masa mudanya, Leo harus banyak belajar, tetapi Alcester tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Yujin. Tidak mungkin untuk mengajari Yujin keterampilan rahasia mereka yang lain, selain dari pedang kosong, dan juga tidak mungkin untuk menguliahi anak ini tentang keterampilan dasarnya ketika keterampilan dasarnya sama halusnya dengan Alcester. Jika kamu berkata begitu, maka aku akan pergi besok, kata Yujin setelah menundukkan kepalanya. Dia meninggalkan tempat latihan. Saat itu larut malam, dan udaranya sejuk, cuaca yang sempurna untuk berjalan-jalan. Yujin langsung melintasi taman menuju mansion tanpa menoleh ke belakang ke tempat latihan. Kamu pergi, tapi kamu belum menemukan sesuatu yang spesifik, kan? Mer bertanya dengan ekspresi bingung. Hanya untuk Yujin yang menjawab dengan seringai, ada beberapa hal yang menarik perhatianku. Selama minggu yang dihabiskan di mansion Dragonic, Yujin telah mengurangi waktu tidurnya untuk melihat-lihat mansion di pagi hari. Dia menghindari pandangan dari banyak pelayan dan ksatria dan bahkan tidak melangkah mendekati lantai tempat Alcester berada. Konon, dia tidak lalai menjelajahi lantai itu. Dia baru saja melakukannya di siang hari ketika dia relatif bebas bertindak, dia telah mengabdikan dirinya untuk pencariannya sambil berpura-pura melihat karya seni yang dipajang di lantai paling atas. Tapi dia belum menemukan jejak naga itu. Bahkan tidak ada lokasi khusus di mansion ini seperti garis lei milik Lionheart. Setelah berjuang untuk menemukan sesuatu, Yujin memutuskan untuk memikirkan kembali masalah tersebut dari awal. Kembali ke ketakutan naga, kenang Yujin. Jika seorang anak berusia 10 tahun mampu secara tidak sadar memancarkan ketakutan naga, tidak mungkin hal itu luput dari perhatian. Tapi ketika dia menggunakan mantra persepsi, dia tidak bisa melihat ke dalam tubuh Leo. Bukan karena resistensi sihir di tubuh Leo, mantranya gagal menembus Leo. Jika Leo memiliki resistensi sihir sebanyak itu sejak awal, maka Yujin tidak akan mampu memaksa aliran air yang telah ditembakkan Leo kepadanya kembali ke mulut dan hidung anak itu sendiri. Ketika Yujin pertama kali merasakan ketakutan naga, dia telah merapal mantra pendeteksi sambil memegang pergelangan tangan Leo. Jadi Yujin berpikir bahwa Leo secara tidak sadar telah menolak sihirnya dan memancarkan ketakutan naga sebagai tanggapan. Tapi itu tidak terjadi sekarang, bukan? Ketakutan naga hanyalah peringatan sederhana dari tempat lain. Tapi peringatan terhadap apa? Setelah mengatur semua hal yang telah dia pelajari dalam seminggu terakhir di dalam kepalanya, Yujin berhenti berjalan. Dia berada di depan kamar Leo. Pintunya terkunci. Tidak ada jejak orang di sekitarnya. Dari saat Yujin memasuki mansion, dia telah merapal mantra tembus pandang dan menyembunyikan kehadirannya sebanyak mungkin. Yujin meletakkan tangannya di gagang pintu dan segera membaca mantra. Pintu terbuka tanpa suara. Yujin menyelinap ke kamar. Dia melihat Leo tidur di atas tempat tidurnya yang besar, mati bagi dunia. Yujin menghilangkan mantra tembus pandang dan mendekati Leo. Dia menggunakan mantra pendeteksi lainnya. Masih tidak berhasil. Yujin melanjutkan mantranya saat dia melihat sekeliling ruangan. Tidak ada yang istimewa. Yujin memeriksa Leo, lalu meletakkan tangan di dalam jubahnya. Yujin mengeluarkan belati kecil dan mendekatkannya ke leher Leo. Dia tidak melepaskan niat membunuh. Namun, tindakannya tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Saat pedangnya yang tajam menyentuh leher Leo, bagaimanapun. Suara mendesing. Ketakutan naga yang sama seperti terakhir kali menyerang Yujin. Tuan Yujin, Mer berseru. Yujin tidak membeku, langsung beraksi. Dari mana asalnya? Perasaan itu cepat berlalu dan ringan, tetapi sekarang dia sadar, dia punya cukup waktu untuk mencari tahu kebenarannya. Mata Yujin dengan cepat memindai ruangan. Matanya tertuju pada jendela yang tertutup. Meretih. Petir menyambar dari kakinya, dan tubuh Yujin berakselerasi secara eksplosif. Hah? Leo bangun, menggosok matanya yang mengantuk. Kupikir aku baru saja mendengar sesuatu. Tapi tidak ada seorang pun di dalam kamarnya. Terperangkap dalam sensasi mengambang dengan kakinya terangkat dari tanah, Yujin merasa seperti sedang direntangkan dan kemudian dengan cepat ditarik ke tempat lain. Sebuah warp. Sensasi mengambang berakhir dalam sekejap. Tanah tiba-tiba muncul kembali, tetapi Yujin mendarat dengan kakinya sendiri tanpa goyah. Kemudian, tanpa kehilangan ketenangan, dia mengangkat kepalanya. Perasaan berbahaya menekan seluruh tubuhnya. Seolah-olah untuk merobek seluruh keberadaannya berkeping-keping, gelombang ketakutan naga yang kejam mengalir ke arahnya dari depan. Yujin merasa seperti setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak, tetapi bahkan ketika perasaan terintimidasi ini menyapu dirinya, bahunya tetap tegak. Petik 2. Hanya siapa kamu? Sebuah suara menuntut. Di depan perapian, seorang wanita dengan rambut merah yang bahkan lebih terang dari nyala api kayu sedang memelototi Yujin. Dia sepertinya baru saja membaca, saat dia duduk di kursi berlengan dengan buku tebal di pangkuannya. Aku Yujin Lionheart, jawab Yujin tanpa menghindari tatapannya. Petik 2. Apakah naga akhir-akhir ini begitu voyeuristik?
Eugene perlahan menoleh dan melihat ke belakang. Seluruh dinding di satu sisi terbuat dari kaca, dan seperti sepotong kaca patri, itu dibagi menjadi puluhan layar berbeda yang masing-masing memantulkan pemandangan yang berbeda. Di antara layar-layar ini ada beberapa yang memperlihatkan kamar Leo, lorong-lorong mansion, taman, dan bahkan lapangan latihan. Petik 2. Bagaimana kamu mengetahuinya? Naga itu berbicara sekali lagi. Kamu seharusnya tidak bisa menemukan pintu dengan sihirmu. Saya mengubah seluruh mantra drakonik sehingga Anda tidak akan dapat mengintipnya dengan mantra deteksi menjengkelkan Anda. Tapi kamu tidak melakukan itu pada hari pertamamu, kan? Tanya Eugene. Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu bahwa pemilik Akasha akan datang berkunjung dan mengucapkan mantra pendeteksi? Naga itu bergumam dengan satu klik lidahnya. Seperti yang diharapkan, ketakutan naga yang pertama kali dirasakan Eugene dari Leo bukan karena Leo sendiri menolak mantra pendeteksi. Naga yang mengawasi melalui jendela kaca telah mengiriminya peringatan, takut bahwa intipnya akan terungkap oleh mantra pendeteksi. Dia tidak mengirim peringatan lagi setelah itu karena dia telah mengubah mantra drakoniknya untuk menghindari sihir deteksi Eugene. Aku tahu bahwa tidak ada darah naga yang sebenarnya bercampur dengan darah keluarga dragonik, Eugene berbicara tanpa ada kekhawatiran di wajahnya. Juga, aku benar-benar mengalami ketakutan naga secara pribadi. Ketika Anda pertama kali mengirimkan ketakutan naga sebagai peringatan, saya yakin bahwa seekor naga ada di sini. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah merasakan ketakutan naga sebelumnya, gumam naga itu saat ketakutan naga yang telah menindas seluruh tubuhnya menghilang. Naga itu memiringkan kepalanya sedikit ke samping saat dia dengan terang-terangan menatap wajah Eugene sebelum akhirnya berkata, Eugene Leonhardt, keturunan dari klan Leonhardt. Apakah Anda mendengar tentang saya dari Charmaine Leonhardt? Tidak, bantah Eugene. Seharusnya begitu, naga itu mengangguk. Pertemuannya denganku tidak disengaja, dan dia bahkan bersumpah dalam drakonik. Tampaknya bahkan naga ini tidak curiga bahwa Charmaine akan terdorong untuk pamer setiap kali kata naga disebutkan. Petik 2. Jika kamu tahu tentang ketakutan naga, itu berarti kamu pasti pernah bertemu dengan seekor naga. Tapi aku tidak percaya itu. Tidak mungkin kamu, Eugene Leonhardt, bisa bertemu dengan naga, naga itu bersikeras. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu, bantah Eugene. Aku bertemu naga. Tidak, kamu pasti belum pernah bertemu naga, sang naga menyela, menyipitkan matanya. Namaku Ariartel, anggota Red Dragon Flight dan satu-satunya naga yang masih membuka matanya. Karena aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, ketika kamu mengklaim telah bertemu dengan seekor naga, itu pasti Li. Kali ini giliran Eugene yang menyela, saya hamil. Ariartel membeku dengan mulut terbuka.